Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Para bapak ibu jamaah sedaya ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kita bersyukur kepada Allah dipun paringi nikmat sehat, iman, Islam, napa malih dipun paringi saged istiqomah dugi teng majelis ilmu yang mana taman-taman surga yang bisa membersihkan, menenangkan hati dan jiwa kita. Karena banyak sekali orang yang belum diberikan hidayah mungkin. Tetapi kita alhamdulillah dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hidayah oleh Allah, bisa hadir di masjid. Dan ini membuktikan Bapak Ibu nggih, bahwasanya insya Allah hati kita ini dalam keadaan sehat. Tidak hanya jasad kita yang sehat, tetapi hati kita juga sehat. Nomor kali sholawat ugi salam, monggo kita haturkan kepada uswah hasanah kita semuanya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya juga diberikan istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah saking baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga di yaumul kiamah insyaallah pikantuk syafaat saking baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin Bapak Ibu sedaya ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit menambahkan ringkasan materi tentang khusyuknya sholat, yaitu bagaimana cara sholat khusyuk kemarin yang ada yang kurang. Nanti saya lanjutkan kitab adabnya, yaitu hari ini kita membahas adab kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang sholat khusyuk itu yang penting hati dan pikirannya fokus dan konsentrasi ketika sholat. Jadi intinya tidak hanya jasadnya yang kita melakukan gerakan sholat, tetapi hatinya juga dan pikiran kita juga ikut konsentrasi ketika sholat. Kemarin saya sampaikan seperti itu. Dan kemarin saya juga menyampaikan, pangapunten bisa dilihat lagi rekamannya. Kita juga mengintrospeksi tingkatan-tingkatan sholat kita itu menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu nomor berapa? Apakah orang yang rugi, yang celaka di dalam sholat yang paling rendah, yang mengulur-ngulur waktu nipun sholat? Nomor kali orang yang sholat hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja, hati dan pikirannya tidak ikut sholat. Nomor 3, orang yang sholat berusaha khusyuk, kalau dia kurang khusyuk dia lawan, ya pikirannya dia lawan, Bapak Ibu, sehingga insya Allah mendapatkan pahala sesuai dengan kekhusyukannya masing-masing.
Dan tingkatan yang keempat dan kelima ini hampir mirip, yaitu orang yang mendapatkan pahala sholat penuh, dan yang kelima itu orang yang mendapatkan kesempurnaan sholat, yaitu dia yang tenggelam di dalam kehusukannya. Bahkan sampai ada tabiin yang pernah saya sampaikan kemarin itu, diamputasi kakinya itu malah ketika sedang sholat. Ini saking khusyuknya dia sholatnya Pak, itu nikmat ketika sholat. Lah kalau dibandingkan dengan kita yang sekarang ini nyuwun sewu pangapunten jauh Pak. Nggih. Ya, jadi ada sahabat, ada tabiin yang kemarin risalah saya sampaikan itu, sampai dia itu tidak mau diberikan obat oleh tabib, tetapi memilih dipotong kakinya karena ada kerusakan, ya, ada penyakit, memilih dipotong kakinya ketika dalam keadaan sholat. Bahkan ada yang sholat itu mendengar auman singa itu lari, kecuali satu orang. Nah, ketika itu ditanya Pak, lan jenengan kok mboten melayu? Saya malu. Harusnya saya itu lebih takut kepada Allah. Gitu. Jadi malu kok saya malah milih takut hewan tersebut ya daripada takut kepada Allah. Makanya dia itu bertahan ketika sholat karena malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menambahkan materi ini pun, nah, ringkasan bagaimana kita bisa khusyuk di dalam sholat. Yang jelas kita harus menghadirkan hati. Kemudian nomor 2 yang membantu itu memahami bacaan sholat. Insya Allah membantu itu Pak. Bahkan ketika jenengan duduk di antara 2 sujud kan jenengan membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzukni. Itu semuanya permintaan doa kepada Allah itu. Di antaranya minta ampunan, minta rezeki, kemudian minta petunjuk, ya kan? Masya Allah. Jadi usahakan ketika sholat itu, ya sambil kita pahami apa yang kita baca. Ya, misal Subhana rabbiyal a'la kita pahami bacaannya, Subhana rabbiyal azim kita pahami bacaannya, Masya Allah. Ya. Ini insya Allah membantu kehusukan sholat kita. Salat jengi pun menghadirkan hati, memahami bacaan, menata pandangan. Jadi yang mengganggu khusyuknya sholat itu diantaranya adalah pandangan yang kemana-mana Pak. Pernah nggak lihat orang sholat itu tapi gini? Jadi dia sholat pandangannya tidak ke tempat sujud, tetapi malah nyawang liyane kan ngoten nggih. Jadi ke atas ya. Salajengipun tidak terburu-buru di dalam sholat. Ini juga insya Allah membantu kehusukan sholat kita. Makanya orang yang buru-buru dalam sholat itu saya yakin mungkin dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Pangapunten nggih, maaf. Mungkin bisa jadi dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Ya. Bayangkan kalau sholat itu cepat, ya, bacaan kita belum selesai, ya, ini mungkin bisa mengganggu kehusukan sholat. Kemudian hal-hal yang mengganggu kehusukan sholat tadi sudah sedikit saya tambahkan, ya. Di antaranya adalah menoleh atau dia pandangannya tidak terjaga, harusnya dia memandang ke tempat sujud. Nomor 2 adalah menahan lapar. Jadi wong ngelih niku Pak nggih, niku saged ganggu khusuknya sholat. Ini jenengan nak sholat dalam keadaan lapar itu berat, ya. Maka kalau seandainya kok ada hidangan yang sudah dihidangkan, lebih baik kita makan dulu baru kita sholat karena sudah dihidangkan. Kemudian salajengipun hal yang mengganggu khusyuknya sholat kita apa Pak? Yang sering Pak, ini pangapunten nggih, yaitu menahan buang hajat atau menahan kentut. Napa malih? Menahan buang air atau menahan hajat kita. Nah ini bisa mengganggu khusyuknya sholat. Ya.
Pernah mboten Pak jenengan sholat ngampet ngentot ngoten? Nate Pak. Saged Pak Bu. Abot. Wah ya ampun. Napa malih tahiyat akhir niku nanggung nggih. Lah. Wis tahiyat akhir imame ra salam-salam nggih. Pon ngampet tenanan ngasih posisi duduknya nggak nyaman ini. Jadi ini mengganggu khusyuknya sholat ya. Selanjutnya Pak, ini yang kadang terjadi di masyarakat. Saya minta tolong nggih pangapunten, tolong sholat jangan memakai pakaian yang ada tulisan di belakangnya. Saya minta tolong siapapun yang sholat di sini, ya anak muda atau sinten kemawon, tolong jangan sholat itu memakai pakaian yang belakangnya ada tulisan-tulisannya begitu ya. Ini khawatir ini bisa kita baca di soft kedua ini, ya kan? Ya, ada tulisan di belakang. Pernah Pak lihat sholat itu adalah ngarepe dhewe niku enten tulisane gitu. Nah ini jadi termasuk sholat itu menghadap dinding, tapi kalau bisa dindingnya tidak bermotif ya seperti ini, ya. Jangan yang bermotif. Ya. Ini biar sholatnya bisa khusyuk. Jadi tulisannya macam-macam di belakang gitu. Ini takutnya kita kebaca gitu. Salah jengipun gitu, selanjutnya mengantuk. Ya. Sholat dalam keadaan mengantuk juga bisa mengganggu khusyuknya sholat. Ya. Mohon maaf pangapunten di pesantren kami di SMK Miftahul Huda ini sudah beberapa kali ada sholat tahajud ya. 1 juz. Alhamdulillah. Monggo yang kuat dan tidak ngantuk bisa ikut ya, karena ada juga yang sampai ngantuk itu, dan saya juga pernah mengalami Pak. Jadi saking nikmatnya sholat itu sampai mau jatuh gitu ya. Jadi karena ngantuk ya. Jadi ngantuk ini bisa mengganggu khusyuknya sholat. Gitu. Bahkan ya ada kisah-kisah ngantuk ini banyak sekali ya. Ya Allah. Paling tidak kita sholat itu ya sudah dalam keadaan fresh gitu ya, tidak ngantuk. Maka subuh itu kan, mohon maaf ya, ini sedikit saran ya, biar nyaman. Jenengan bisa khusyuk sholat subuh itu apa? Pertama, jenengan bangun malam, ya toh, tahajud, syukur sebelum subuh, jenengan sampun siram Pak. Dalam keadaan bersih, mandi, insya Allah sholat subuh ke masjid itu nikmat, wangi, seger, mboten ngantuk. Apalagi orang yang datang ke masjid ketika sebelum adzan atau setelah adzan. Ini setelah adzan pas maksud saya. Jadi tidak terlambat ya. Ini mempengaruhi kekhusyukan sholat. Dia akan merasa tenang dulu. Sudah tenang di masjid, sudah sholat sunnah, sudah berdoa, menunggu imam, kemudian dia sholat. Masya Allah. Itu insya Allah sangat berpengaruh di dalam kehusukan sholat kita. Ya. Bayangkan nak sholatnya keri Pak. Pernah mboten Pak jenengan keri sak rakaat, niku pun salam nggih, pun salam, niku jenengan malah melu salam. Nopo jenengan ngadeg, niku bingung ki mau kurang piro. Pak nggih. Jadi iki mau kurang piro lah niki Pak. Tips dari saya diantaranya ojo ngasih telat. Syukur 40 hari berturut-turut sholat tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, maka dia terhindar dari siksa api neraka. Nomor kali kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terhindar dari kemunafikan. Ya. Nggih, abot Pak. 40 hari loh Pak. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Niku jenengan sholat bersama imam, takbir bareng imam, artinya tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Biasanya nak misalnya jenengan ngeceklis, oh hari kepiro gagal meleh, baleni meleh Pak, seko pertama meleh, gagal meleh baleni lagi, itu. Monggo
Kalau jenengan mau nyoba yuk, kita semangat yuk, kita coba yuk. Kalendernya jenengan centangi. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, takbir bareng imam centang. Terus tanggal pinten meleh, centang meleh. No, nak misalipun gagal ya dibaleni meleh. Ya ini diantaranya caranya seperti itu ya, untuk memotivasi kita. Ya. Bismillah, Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga melanjutkan materi selapan kemarin ya tentang berusaha khusyuk di dalam sholat. Semoga kita istiqomah nggih Pak nggih. Konsentrasi sholat kita khusyuk sholat kita, menghadirkan hati kita nggih karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya sambung materi ini pun. Terakhir, kitab Minhajul Muslim ini tentang adab-adab kepada Al-Quran. Sakniki lanjut Pak, adab kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adab kepada Allah sampun, adab kepada Al-Quran sampun. Nomor 3, adab kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini ada banyak adab, tetapi ada sebab-sebab kenapa kok kita harus beradab kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Allah telah mewajibkan atas setiap mukmin dan mukminah untuk beradab kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul. Ya, maksudnya di sini kita punya adab kepada Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan saya pernah baca kisah Pak Nggih. Itu kalau tidak salah namanya Zahid, ya kalau nggak salah namanya. Ya, Said atau Zahid saya lupa itu. Jadi ada seorang sahabat itu yang wajahnya itu tidak terlalu ganteng Pak. Ya. Kemudian dia itu ditanya oleh Rasul, wahai saudaraku, engkau masih sendiri? Allah bersamaku ya Rasulullah, gitu. Jadi Allah bersamaku ya Rasul. Ya. Bukan itu, kenapa engkau masih sendiri gitu ya. Ya Rasul, apakah ada yang mau dengan orang sepertiku? Nasabku enggak jelas, ya toh? Wajahku enggak ganteng gitu. Kemudian Rasul menulis surat. Surat itu diberikan kepada salah satu pemimpin dari kaum ini atau suku ini, pemimpin dari suku ini, ya. Kemudian dibaca surat tersebut, ya. Isi suratnya sangat indah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian pas ketika baca surat tersebut, intinya Rasul melamarkan Fulan ini kepada anaknya pemimpin suku tadi, ya. Jadi anaknya pembesar atau pemimpin suku tadi. Apa jawabnya Pak? Sampaikan kepada Rasul, kami tidak bisa menerimanya, begitu. Kemudian anaknya kan sebelumnya mendengar ya, mendengarnya itu anaknya cerita seperti ini. Banyak yang melamarku, orang-orang tampan, kaya, tetapi saya menolaknya. Nah ini kok ada orang seperti ini kok mau melamar saya, gitu. Akhirnya Pak, karena ayahnya menyebut nama Rasul, dia beristighfar. Si perempuan ini beristighfar Pak, astagfirullah. Kenapa tadi Abi menyebut nama Rasul? Surat ini itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu jangan sampai saya menolak perintah Allah dan Rasulnya. Gitu. Akhirnya diterima lamaran tersebut ya kan. Ya ini sahabat ini tersenyum Pak, tersenyum, senang itu. Terus Rasulullah bertanya, wahai sahabatku bagaimana gitu? Diterima ya Rasul gitu, alhamdulillah gitu. Tapi saya nggak punya uang buat mahar ya Rasul. Ya, kemudian mintalah Abu Bakar, minta tolong Umar atau Utsman atau Abdurrahman bin Auf. Jadi ditolong, yaitu diberikan uang buat beli mahar. Tapi apa yang terjadi? Sahabat itu ngumpul Pak.
kemudian mau berangkat perang, ditanya sama sahabat yang mau nikah itu, "Lo mau kemana engkau?" "Saya mau berperang. Ada perang melawan orang-orang kafir." Ya, ketika itu Masya Allah Pak, seluruh yang maharnya yang mau dibuat nikah itu dijual Pak, buat beli kuda sama pedang. Jadi buat beli kuda perang sama pedang. Akhirnya ikut berperang Pak. Kemudian syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, belum sempat menikah, ya. Dan dinikahkan insya Allah oleh bidadari surga. Jadi cemburu itu. Jadi, terus kemudian wanita itu ngomong, "Ya Allah, semoga aku bisa bertemu dengan laki-laki soleh ini di surganya Engkau ya Allah." Ini Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kisah bahwasanya mengapa kok Rasul itu ketika menyampaikan masalah pernikahan itu yang diutamakan agamanya Pak. Ya. Karena kalau agamanya baik ini insya Allah orangnya tanggung jawab. Enten wong tua sing sanjang ngoten niku Pak, wis ora usah milih-milih sing angel-angel apa neko-neko napa sing dhuwur-dhuwur. Sing penting agamane apik, insya Allah wonge tanggung jawab. Ngoten nggih Bapak Ibu, menawi jenengan nggadahi anak wedok nggih dereng rabi nggih Bu nggih. Ya sing penting niku agamane apik. Nah agamane apik insya Allah tanggung jawab. Soalnya banyak orang yang kaya itu malah ya setelah dia tidak kaya ditinggal sama istrinya itu, ya kan. Maka ada satu kalimat seperti ini Pak yang bisa kita renungkan, ya. Laki-laki itu diuji dengan banyak harta. Dan perempuan itu atau seorang istri itu diuji ketika suami tidak punya apa-apa, ya. Kalimat ini mungkin insya Allah mudah dipahami Pak. Intinya ngeten, wong lanang nak sugih, niku nak mboten dibekali agama, niku rawan maksiat Pak. Saestu, jenengan iso tuku apa wae, mobile apik, omah apik, HP larang. Saya pernah megang HP rego 17 yuta. Lah HP kok ini. Kena tak cekel lecet iki ora tombok piro nggih ngoten. Jadi napa malih niku? Niku nak wong lanang duwe kabeh. Pangapunten nggih, punya harta yang melimpah, ya. Kalau tidak dibekali agama, dia mudah maksiat. Sedangkan wanita itu diuji ketika laki-laki tidak punya apa-apa. Misal riyen nikah niku, delalah pas nikah niku usahane lancar. Wah, bar rabi niku qadarullah Pak nggih. Niku usahanya bangkrut. Itu kalau orang yang enggak kuat agamanya ya sudah, wanita itu meninggalkan suaminya tersebut. Niku nggih. Jadi nomor 1 itu Allah telah mewajibkan setiap mukmin dan mukminah untuk beradab kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalil yang kedua, ini banyak dalil Pak, saya ringkas saja ya. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillahi ulaikal ladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfirati wa ajrun azim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa, bagi mereka adalah ampunan dan pahala yang besar. Jadi tidak boleh kita melebihkan suara kita di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Allah telah mewajibkan seluruh kaum mukminin agar taat dan cinta kepada beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi pertama tadi beradab, yang kedua taat dan cinta. Jadi kalau ada qala Allah qala Rasul, kita mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi kita taat, ya, kita dengar dan kita taat. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ir rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kalau ayat selanjutnya itu wa ulil amri minkum. Kata ulil amri enggak ada kata taat mutlak, ya dilihat dulu siapa pemimpinnya. Ya kalau pemimpinnya baik ya kita taat.
Nah kalau pemimpinnya buruk ya kita boleh tidak taat. Hutan yang ada di Aceh itu dirubah menjadi kebun sawit yang akhirnya terjadi banjir. Karena kalau tanah itu dijadikan sawit, itu kan ada bisnis atau sesuatu yang menguntungkan. Padahal tidak bisa menyerap air, ya, sehingga terjadi banjir. Bahkan ada yang mengatakan banjir yang ada di Aceh dan Sumatera Utara sekarang ini itu lebih parah daripada tsunami, ya, yang terjadi di tahun 2000 berapa itu saya lupa. Banyak kondisi jenazah yang belum dikebumikan atau ada yang belum diketemukan. Bahkan maaf, salah satu pesantren itu ada sahabat saya yang di sana itu beliau di lantai 2 Pak. Kondisi lantai 2 itu banyak lumpur loh Pak. Apalagi di lantai 1, lantai 2 saja banyak lumpur. Apalagi di lantai pertama. Jadi kalau kita tidak taat kepada Allah dan Rasul, kalau Allah perintahkan untuk menjaga kelestarian alam, kita juga menjaga ekosistem juga. Ya itu ya insya Allah aman. Ya. Karena terkadang musibah yang menimpa kita itu ya, wa ma asobakum min musibatin ya, fa bima katabat aidikum. Ya. Itu terjadi bisa jadi karena ulah kita sendiri. Ya. Kita yang tidak peduli dengan hutan kita. Masa Pak, maaf punten ya, maaf punten Bapak Ibu. Hutan yang ada di dunia ini yang paling banyak berkurang nomor 2 itu Indonesia. Yang paling banyak berkurang itu hutannya itu Indonesia, hutannya banyak yang berkurang. Ya. Ini semoga tidak terjadi banyak bencana lagi ini. Dan semoga Allah menjaga kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah dan ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi yang penting kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, mengikuti sunnah Rasul, kemudian insya Allah Allah akan mengasihi kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Nomor 3, saya ringkas mawon. Allah Azza wa Jalla telah menjadikan beliau sebagai hakim dan imam atau pemimpin. Jadi nomor 3 ini mengapa kok kita harus beradab kepada Rasul? Karena Allah menjadikan Rasul itu sebagai hakim dan imam sekaligus pemimpin. Ya ini. Nomor 4, Allah telah mewajibkan untuk mencintai beliau melalui sabda beliau sendiri. Ya. Nabi SAW bersabda, demi zat dan yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah beriman secara utuh salah seorang di antara kalian, sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya sendiri, ayahnya sendiri, dan manusia seluruhnya. Jadi yang pertama kita cintai siapa Pak Bu? Allah. Yang kedua siapa Pak Bu? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta kita kepada Rasul itu harus melebihi cinta kita kepada yang lain. Ya. Maaf, kalau ada orang yang membuat kartun tentang Rasul, kita wajib marah. Artinya kita tidak senang dan kita harus apa ya istilahnya ya, membencinya. Ya. Kita marah. Bahkan ada yang menghina Rasul, marah. Kemarin ada yang menghina orang sholat di Eropa, akhirnya diringkus alhamdulillah ya. Ada yang menghina Rasul, ada yang menghina Al-Quran, kita harus marah. Karena itulah persatuan umat. Karena cinta kepada Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maaf Bapak Ibu nggih, kalau saya teringat 212 dulu ya.
penghinaan kepada Al-Quran dan kita bela. Ya, ini mungkin ada yang berangkat ke Jakarta juga, termasuk saya. Dan saya menyaksikan sendiri 7 juta orang itu kumpul tanpa sampah di pinggir jalan. Jenengan nak teng alon-alon simo, nopo enten acara nopo teng Sambi. Saya pernah itu kemarin selesai pengajian jam setengah 10 lewat, sampah berserakan di mana-mana. Tapi ketika itu yang menyampaikan aksi, menyampaikan kumpul bersama itu adalah seorang muslim karena cinta Allah dan Rasul, maka tidak ada sampah di situ, Pak. Bahkan nyuwun sewu pangapunten, plastik saya ini waktu itu penuh dengan makanan. Padahal 7 juta orang, Pak, hadir di sana, makanan melimpah, Pak. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hamba-hambanya yang dermawan. Mari gratis, makan silakan, masya Allah. Itu di Jakarta, Pak. Karena apa? Cinta kepada Allah dan Rasul, kemudian membela Al-Quran yang dinistakan. Ya. Waktu itu melawan gubernur yang ada di sana. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi orang itu bisa bersatu karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasul itu sama, ya. Apalagi kita membelanya juga sama, membela Allah, membela Rasul, dan membela Al-Quranul Karim. Lah kok sekarang masih ada yang membeda-bedakan? Nah, itulah orang yang tidak mau bersatu dengan saudaranya sesama muslim. Ya. Kowe apa Islami itu? Saya pernah, Pak, ngisi pengajian di Semarang itu. Setelah pengajian ditanya, Mas, sampean ki Islami apa? Itu. Melu garis opo, nah itu. Ikut ini enggak? Karena hanya ini yang selamat. Saya enggak menyebutkan, maaf, karena ini direkam. Saya enggak menyebutkan. Ikut ini enggak? Karena ini yang selamat. 73 golongan itu. 72 atau 73 ya. Itu semuanya. Yang satu ini yang masuk surga lah, ya Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Mohon maaf. Jangan sampai kita mengkotak-kotakkan ngoten niku Bapak Ibu. Misalipun teng kampung enten ngaji. Ya, maaf. Kalau di kampung kadang kita diminta mendoakan, membacakan surat Yasin, ya kita datang, kita hadir, kita doakan. Ya. Kemudian kalau kita sholat di masjid, masjidnya ini kalau subuh tidak kunut, ya kita tidak kunut. Kalau subuh ini kunut, ya kita kunut. Kalau selama ada dalil, ya insya Allah, ya kita utamakan persatuan umat, Pak. Jangan sampai kita mengkotak-kotakkan umat Islam. Nanti musuh seneng, ya musuh seneng. Ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor 5 lagi. Allah telah mengkhususkan beliau sebagai manusia yang mempunyai keindahan penciptaan secara fisik dan akhlak. Jadi Rasul itu kan indah secara fisik dan indah secara akhlak. Dalilnya pripun? Wa innaka la ala khuluqin azim. Ini pujian langsung dari Allah. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak atau budi pekerti yang mulia. Ini pujian langsung dari Allah. Ini Rasulullah itu kan pernah saya sampaikan, nggih. Dadanya bidang, permukaan dada dan perut itu sama, rata. Ya, ini. Fisiknya indah, ya kan? Kemudian Rasul kuat. Ya. Jadi kalau kita ini, wah perutnya offset ini. Ya, jadi Rasul itu indah. Matanya Rasul juga digambarkan keindahan mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keindahan alisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu rambutnya itu sampai daun telinga, lebih. Ya kalau kita segitu ya ini kan beda. Ya. Jadi tapi Rasulullah itu indah, tampan, ganteng. Ya, fisiknya juga Rasulullah tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Ya, itu
ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dari alasan di atas, Pak, kan tadi ada dalil-dalil dan alasan, gitu. Lalu apa yang kita lakukan atau adab apa yang bisa kita lakukan, ya? Di sini adab kepada Rasul itu apa saja? Yang pertama adalah menaati, mengikuti jejak Nabi, serta meniru langkah Nabi dalam segala urusan dunia maupun agama. Saya ulangi ya, ini pertama penting ini. Mari kita dengarkan, kita hayati, kita praktekkan. Pertama, menaati, mengikuti jejaknya, meniru langkah Rasul dalam segala urusan di dunia maupun agama kita, yaitu Islam, maupun urusan akhirat. Ya. Jadi Rasulullah itu juga pembisnis, Pak. Pembisnis. Rasulullah dagang. Karena 9 dari 10 rezeki itu dari dagang. Maka jangan takut berbisnis, Pak. Semoga Allah mudahkan rezeki jenengan yang suka dagang juga. Ini. Monggo mau jualan online, monggo mau jualan di pasar apa ini? Pasarnya Legi sama Wage. Ini monggo gelar lapak mawon, semoga rezekinya lancar kan gitu. Dan Masya Allah, Pak, keuntungannya melimpah. Dan itulah yang menarik Ibunda Khadijah untuk mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah. Jadi Ibunda Khadijah itu tertarik akhlaknya Nabi ketika dagang. Strategi Nabi ketika menjalankan dagangnya Ibunda Khadijah. Loh, Ibunda Khadijah itu Masya Allah, Pak, kaya, cantik, banyak yang seneng, banyak yang tertarik ingin menikahi Ibunda Khadijah, tapi Ibunda Khadijah tertarik dan mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi juga sangat mencintai Ibunda Khadijah. Sampai Bapak Ibu nggih, pangapunten, ketika Ibunda Khadijah wafat, itu istrinya itu cemburu karena Rasul pernah beberapa kali menyebut kebaikan atau pengorbanan Ibunda Khadijah selama menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita baca sirah itu selama menjadi istrinya Ibunda Khadijah kan Rasul belum menikah lagi. Ya, setelah Ibunda Khadijah wafat, baru Rasul menikah lagi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan maaf nggih, kalau kita berkaca ini, Pak, saya itu membayangkan, Pak, seandainya ya ada Ibunda Khadijah saat ini itu luar biasa. Beliau mengorbankan segalanya untuk agama Allah, untuk Islam. Ya. Hartanya, kekayaannya, semuanya sudah beliau sedekahkan di jalan Allah untuk mendukung dakwah Rasul. Jadi kalau ada istri kok suaminya berangkat kajian kok berat itu ya, ini ya harusnya istri itu yang mendukung suaminya pengajian ya, Bapak Ibu nggih, ya. Jenengan tahu nate mboten, Pak Bu? Pengajiannya kan kata, jenengan pengajian bar maghrib terus bar ngisa, enten pengajian mulai tekan omah malah dikancingi gitu. Muga-muga mboten enten nggih, alhamdulillah nggih. Jadi wong bojone izin pengajian. Sing penting nafkah lancar. Nggih, jenengan kerjane lancar, jenengan nggih menuntut ilmu juga lancar. Ini. Meniru langkah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan ya, saya teringat kisah Ibunda Khadijah yang ketika itu mau wafat, ya Rasul, saya sudah tidak punya apa-apa ya Rasul. Ketika engkau membutuhkan sampan untuk menyeberang, maka galilah kuburku, rangkailah tulang belulangku, digunakan untuk apa, Pak? Menyeberang. Karena hidupnya Ibunda Khadijah ini dikorbankan untuk Allah dan Rasulnya, untuk dakwah Islam. Ya. Nomor 2, lebih mencintai, menghormati, mengagungkan Rasul, mengalahkan seluruh makhluk lainnya. Ini nomor 2 nggih. Nomor 1, menaati, mengikuti jejak Nabi, adabnya yang pertama adab kepada Rasul. Adab kepada Rasul yang kedua, niki pun mlebet adab, Pak. Mencintai, menghormati, mengagungkan Rasul
mengalahkan seluruh makhluk lainnya, ya, atau siapapun orangnya. Yang ketiga, memberikan loyalitas kepada orang yang memberikan loyalitas kepada Rasul, serta memusuhi orang yang memusuhi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya kalau ada ulama yang loyal, cinta, membela Rasul, kita dukung. Tetapi kalau ada orang yang menghina Nabi, maaf, kita juga ikut murka terhadap beliau. Yang keempat, mengagungkan nama beliau dan menghormatinya. Jadi ketika namanya disebut, maaf, nama Rasul disebut, memberikan sholawat dan salam. Kalau saya sebut Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyebut ketika nama Rasul disebut, kita memberikan sholawat. Yang kelima, membenarkan segala yang dibawa dan dikabarkan oleh Rasul dalam urusan agama maupun dunia, serta persoalan gaib mengenai kehidupan dunia dan akhirat. Ya, ini semuanya kita sudah membenarkan. Mengapa kok Abu Bakar dijuluki asidik? Ya karena orang yang selalu membenarkan Nabi. Lo bayangkan lo Pak, mboten enten pesawat lo, mboten enten jet. Niku pada saat itu sahabat itu goyah loh ketika Rasul cerita Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7, ya kan, dalam waktu 1 malam. Kalau kita diceritakan dan hidup pada zaman itu bisa goyah loh iman itu. Saestu Pak, karena zaman dimana belum ada teknologi pesawat atau jet, bahkan jet itu tidak mungkin lah sampai langit ke-7 dalam waktu 1 malam. Lalu para sahabat rembukan, ya sudah, nunggu dulu siapa orang yang kita segani, yaitu Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar datang, ditanya, Rasul menyampaikan ini, menurutmu bagaimana? Apa yang disampaikan Abu Bakar? Kalau yang bicara Rasul melebihi itu pun saya percaya. Kalau Rasul mengatakan nanti Nabi Isa turun di pintu di Damaskus, Suriah, maka kita percaya. Kalau nanti Allah dan Rasul mengatakan Nabi Isa yang membunuh Dajjal, kita percaya. Kalau Rasul mengatakan nanti di akhir zaman akan ada Ya'juj dan Ma'juj, kita percaya. Yang sekarang masih di temboknya ini masih belum jebol. Kalau jebol ya sudah kan ya, sudah mau kiamat ya. Jadi ini makhluk yang ngeri loh Pak ini. Kalau saya baca Ya'juj dan Ma'juj ini makhluk yang mengerikan ini Pak. Bisa mematikan semuanya itu ya. Maka ini yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kita percaya. Bahkan Rasul menyampaikan di akhir zaman akan muncul Ruwaibidah. Siapa Ruwaibidah itu? Orang, maaf, astagfirullah, orang yang bicara agama, maaf, tetapi tidak paham agama dan ada pengikutnya Pak. Misal enek sing neng Facebook napa teng media ngomongi wa maqali inna rahmatan, ngono kuwi terus Pak, bolak-balik ngoten. Ya, ngaku penjaga gawang neraka, ngaku napa mle niku, ngusir malaikat itu, ngaku. Iki sing terbaru itu saya baca di media itu, dikomentari sama Ustadz, itu menarik, 40 hari dikubur Pak. Itu pas dikubur 40 hari itu tanpa makan, tanpa minum, gitu. Kemudian ketemu Rasul. Ngaku ngoten niku Pak. Ngono ya enten sing percaya Pak. Orang ngomong ke agama ning nggak paham agama. Itu di akhir zaman nanti muncul seperti itu Pak. Ya, hati-hati. Semoga Allah memudahkan kita itu belajar agama dengan para guru yang insya Allah orangnya alim ya, orangnya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian menghidupkan sunnah beliau, bermasyarakat, yaitu memasyarakatkan ya di sini, dan menegakkan syariat,
menyampaikan dakwah Rasul serta melaksanakan wasiat-wasiat dari Rasul. Ya, monggo kita hidupkan sunnah Rasul, Pak. Kita hidupkan sunnah Rasul. Rasul itu contoh nanti malam ya. Kalau tidak ada tamu, kita tidurnya gasi. Yang kedua, sebelum tidur panjenengan wudu riyin. Habis wudu maca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, syukur tambah Al-Mulk, ya toh. Ini menghidupkan sunnah Rasul ya Pak nggih. Kemudian panjenengan niat, ya Allah, niat tidur agar bisa bangun malam, ya, salat tahajud. Kok ndelalah ratangi dihitung pahala niat, nggih. Misalnya jenengan pon niat, ya Allah, saya niat tidur biar bisa ibadah, bisa bangun malam salat tahajud. Delalah ratangi, Pak. Nah, niku jenengan tetap dapat pahala niat, Pak nggih. Ya. Tidurnya Rasul bagaimana? Miring ke kanan. Ininya nempel ke pipi, miring ke kanan ya. Kemudian ketika bangun dari tidur, Rasul duduk, ada hadisnya itu menarik, Pak. Ada yang mempraktekannya, Pak. Mempraktekkan setiap hari doanya dikabulkan, Pak. Jenengan maca ngeten, Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, gitu. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma firli. Kemudian jenengan doa apa saja, Pak. Monggo. Sebelum jenengan beranjak dari tempat tidur. Pangapunten. Kula contoni, niki kula napa nggih? Bar tilem nggih. Kemudian kan saya duduk. Nah, pas duduk ngeten niki teng dhuwur kasur, jenengan maca donga niku wau, Pak. Nah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma firli. Jenengan doa apa saja monggo. Ya Allah, saya pengen umroh, ya Allah. Saya pernah nanya, Pak, serius, Pak, orang Simo, Pak, masih saudara sama saya. Mbak, jenengan kok saged diumrohke gratis niku? Kula yakin mesti enten amalan. Amalannya yang saya ceritakan ini, Pak. Demi Allah, Pak, amalannya yang saya ceritakan ini. Mas, kula niku nak bar tangi turu, sadurunge wudu, sadurunge sikatan gosok gigi, sebelum saya beranjak dari tempat tidur, saya duduk, saya praktekkan zikir dan doa ini. Dipraktekkan, Pak, monggo, Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma firli. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah. Kemudian jenengan doa dengan bahasa Indonesia, enggak apa-apa. Ya Allah, saya pengen umroh, ya Allah, dengan caramu, ya Allah. Itu dilazimi, Pak. Masya Allah, Pak. Ternyata Allah kabulkan hajatnya, Pak. Bahkan dalam hadisnya ini, kalau Anda berdoa dikabulkan oleh Allah, kemudian Anda sholatnya Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya baca terjemah hadisnya seperti itu, Pak. Kalau Anda sholat, maka sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo, ini masalah kita menghidupkan sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Adab kepada Rasul, diantaranya ini yang poin menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di rumah kita, ya kan, kita hidupkan. Dan termasuk ketika kita mau makan dan minum, Pak, ternyata saya baca kitab Taisirul Kholaq itu kita minum ini mengucapkan bismillah, bismillahnya harus jahar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kudu ojo dipaten. Jadi diantaranya untuk syiar, Pak. Ya, untuk syiar. Ya, artinya untuk syiar, untuk dakwah agar orang itu menyebut nama Allah, ya kan, sambil duduk. Ya. Dan diantaranya di dalam kitab itu, Pak, ternyata setelah makan, nanti kan jenengan makan, Pak, itu jangan langsung minum. Ya, ternyata Masya Allah, Pak, ya, ada banyak kesehatannya. Ya. Termasuk setelah makan, jangan langsung tidur. Saya ketemu dokter spesialis dalam itu yang di rumah sakit Asifah itu. Ustadz, setelah makan itu jangan langsung tidur. Kira-kira berapa jam, Pak? Ya 1,5 sampai 2 jam. Gitu. Ojo langsung turu, Pak. Mungkin misalnya jenengan di kula traktir sego goreng jam 09.00 nggih. Ngoten niku bar maem sego goreng niku kudu meleh. Ngantos jam 10:30 atau jam 11 ngoten nggih. Nah, paling tidak itu.
Ya, karena kalau tidur lambung itu menjadi asam. Ya, jadi jangan langsung tidur. Ya, jadi perut itu posisi tidur itu tidak dalam keadaan sangat kenyang. Ya, maka kalau nanti ada teh, ini berarti kita minum dulu. Nah, setelah makan kita tahan, jangan minum dulu. Nah, mungkin berapa menit, 5-10 menit atau setengah jam syukur, itu baru kita minum, ya. Kecuali kalau saya tadi baca kitabnya itu kecuali tertentu. Di situ tertentu di sini keselak. Nah, ini lain cerita ya, Pak ya. Jadi nak keselak jenengan mangunjuk ini pas maam nggih. Ternyata keselak ya. Niku jenengan boleh minum. Jadi ini salah satu contoh ya, adab ya. Ya. Kapan-kapan kita bahas adab dan makan dan minum ya, insyaallah ya. Ini baru belum sampai. Yang terakhir, Pak. Merendahkan suara ketika berada di dekat makam dan masjid beliau bagi orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, bisa ziarah ke tanah suci ya. Jadi di depan makam beliau, di masjid beliau kita merendahkan suara, assalamualaikum ya Rasulullah gitu ya. Saya khawatir ada orang yang enggak paham ngeten niki malah di depan makam Rasul teriak-teriak. Ya, ini jangan sampai ya. Semoga Allah berikan kita kesempatan bisa ziarah ke tanah suci, amin insyaallah. Yang terakhir, mencintai orang-orang soleh, memberikan loyalitas kepada mereka karena beliau mencintai mereka. Jadi adab kepada Rasul yang terakhir ini Pak nggih Bu, nak enten wong soleh jenengan cintai karena Allah. Tang mriki misalipun kajian Jumat enten petang ustad nggih, ustad niku jenengan cintai karena Allah. Semoga ustad-ustad yang mengisi juga termasuk orang-orang yang soleh insya Allah. Semuanya panjenengan juga termasuk orang-orang yang soleh. Matur suwun, alhamdulillah selesai adab kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 nggih. Mengke jenengan cek bukunya Minhajul Muslim atau nanti ada yang meringkas bisa di-share di grup. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza dan astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.